Mas Arif. Demikian beberapa pengantar dari saya selaku moderator. Selamat berkegiatan rekan-rekan guru sekalian. Untuk kesempatan selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada Mas Arif. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya, terima kasih banyak Pak Samuel atas kesempatannya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini karena kondisinya di rumah saya lagi jaringan internetnya kurang maksimal, jadi ini saya lagi mencari tempat ya Bapak Ibu, jadi mohon maaf kalau misalnya ada sedikit banyaknya noise yang terdengar. Semoga bisa tetap fokus untuk mendapatkan seluruh materi yang akan saya sampaikan. Senang sekali, sebelumnya mungkin saya memohon maaf ya karena Ibu Tuti masih berhalangan hadir. Tadi juga menitip pesan untuk boleh melanjutkan agenda terlebih dahulu, nanti mungkin di pertengahan jalan akan hadir gitu ya Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya mengucapkan apresiasi yang sangat mendalam karena Bapak Ibu semua masih punya semangat yang luar biasa walaupun di tahun 2025 ini, dan walaupun banyak informasi-informasi yang mungkin belum valid nih ya, awalnya yang berpikiran bahwa PMM akan bubar, penguatan kinerja akan tidak ditiadakan lagi dan lain sebagainya. Namun setelah perilisan kemarin dengan Bapak Menteri yang kemarin pada tanggal 21 Januari, kami sudah meriliskan rumah pendidikan juga, ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi juga ya Bapak Ibu, sambil saya informasikan gitu ya bahwa kedepannya insya Allah kami juga memohon doa Bapak Ibu sekalian untuk salah satu super aplikasi kami dari Kemendikbudristek yaitu Rumah Pendidikan bisa segera sempurna, walaupun sekarang sudah beta 1 dalam proses penyempurnaan, dan nantinya seluruh super aplikasi yang dulunya mungkin kita perlu mengakses guru.kemdikbud.go.id, kita perlu mengakses beberapa portal yang ada di layanan Kemendikbudristek, tapi saat ini semua kita bisa menikmati semua layanannya hanya menggunakan salah satu super aplikasi yaitu Rumah Pendidikan. Nah, mungkin untuk sesi sosialisasi rumah pendidikannya mungkin kita nanti akan bertemu di lain kesempatan karena nantinya materinya juga cukup berbeda dan cukup banyak juga. Namun hari ini kita coba fokuskan ke dalam rumah pengelolaan kinerja, yang dimana pengelolaan kinerja ini sudah hadir kembali, dan saya yakin kemarin juga Bu Zaituni dan Bapak Ibu guru duta yang lainnya sempat nge-WhatsApp ke saya bagaimana kendala ini, kendala itu, dan sebagainya. Nah, ini ada yang perlu saya luruskan, bukan kami tidak menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, tapi kita juga dalam proses transisi Bapak Ibu sekalian. Kita sedang banyak transisi tentang pengaliran data, disparitas data yang mungkin ditemukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana ini nantinya diharapkan di tahun 2025 ini ataupun di bulan Februari, Maret, April, dan lain sebagainya itu bisa disempurnakan. Akhirnya nantinya seluruh data-data yang mungkin sampai hari ini mengalami disparitas data itu bisa terselesaikan sambil kita berjalan proses transisinya dengan BKN. Nah, mungkin kita fokus untuk tahap perencanaan ini yang perlu saya luruskan juga kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasannya yang perlu kita fokuskan sekarang adalah pengelolaan kinerja di tahun 2025. Kenapa kita fokuskan di pengelolaan kinerja tahun 2025? Karena secara proses juga kita fokusnya saat ini hanya di perencanaan. Jadi bukan hari ini saya tidak mau menjelaskan tentang pelaksanaan maupun penilaian, tapi kita perlu fokus terhadap perencanaan agar nantinya Bapak Ibu di proses perencanaan ini semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Mungkin saya izin untuk share screen. Silakan Pak. Oke, iya. Ya, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, senang sekali ini karena sekarang adalah sebenarnya ini adalah pertama kali di hari pertama saya memberikan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja, walaupun beberapa hari ke belakang ini fokusnya ke coaching klinik ya, menyelesaikan beberapa permasalahan terhadap Bapak Ibu guru yang mungkin belum selesai di tahun 2024 yang mungkin terkendala terkait pengawas sekolah dan lain sebagainya. Tapi hari ini senang sekali saya bisa membawakan materi terkait pengelolaan kinerja guru maupun kepala sekolah yang nantinya juga akan saya informasikan
di mana kita akan mengetahui lebih detail lagi bagaimana prosesnya, apakah ada perubahan di tahun 2024 sampai 2025 ini, atau mungkin secara alur masih tetap sama. Nah, kita coba bedah satu persatu, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya nggak terlalu banyak ya Bapak Ibu membahas seputar substansinya, karena porsi substansinya juga berbeda dengan kami di Badan Platform Teknologi ini, lebih fokus ke teknologinya. Nah, di mana nanti Bapak Ibu setelah saya menjelaskan mungkin bisa mengadukan gitu ya, memberikan aduan kepada saya ataupun tim terkait kendala-kendala apa saja sih yang sekarang telah dihadapi gitu ya. Nah, saat ini pengembangan kinerja telah transformasi pengembangan kinerja ASN ini adalah salah satu bagian dari transformasi pengelolaan ASN, yang dimana kita sudah melakukan transformasi ke Kemenpan RB, di mana ini nantinya sudah diatur gitu ya melalui Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara, dan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, mungkin dua link ini nantinya mungkin Bapak Ibu bisa perdalam lagi ya secara mandiri, karena kalau kita jabarkan satu persatu mungkin butuh waktu yang cukup lama. Oke, kita lanjut. Kemendikbudrismen sekarang membantu mengontekstualkan transformasi kinerja Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah, yang dimana pada saat selesainya pelantikan Menteri, di mana sekarang pengelolaan kinerja lebih praktis gitu ya, lebih mudah dan tidak membebankan Bapak Ibu guru. Nah, saat ini untuk fokusnya di perspektif Kemenpan RB, nantinya sebagai pegawai itu adalah salah satu alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Nah, inilah transformasi yang perlu kita samakan persepsinya ini ya, Bapak Ibu. Terus bagi pimpinan, di mana nantinya ini adalah sebuah alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu maupun kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan sasaran yang sama. Dan bagi pemerintah daerah, fungsinya yaitu adalah mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sama. Karena di proses perencanaan ini nantinya seluruh aktor akan terlibat di dalamnya, dan tujuannya sama. Yang pertama yaitu ekspektasi pimpinan, terus mempunyai tujuan dan sasaran organisasi yang sama. Dan setelah itu dari perspektif Kemendikbudrismen, nantinya semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerja yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berorientasi pada peserta didik. Karena harapannya transformasi ini bisa mencapai ekspektasi yang sama gitu ya, dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru selama belakangan di tahun 2024 gitu ya, bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi, apa yang perlu dilakukan, dan kita perlu menyamakan persepsi yang sama. Nah, arah transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini yang pertama tujuannya untuk kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang ada. Walaupun pengelolaan kinerja sekarang dimudahkan ya kategorinya, kalau saya mengartikan ya secara pribadi, yaitu memudahkan Bapak Ibu untuk di mana nantinya menentukan target indikator yang diharapkan ya, karena ini sekarang hampir masih sama gitu ya, masih terintegrasi di rapor pendidikan. Jadi di mana Bapak Ibu juga perlu memperhatikan juga ya bagaimana target apa yang perlu diukur dan dicapai. Setelah itu kita lanjut lagi dari sisi kinerja sebagai pembelajaran, di mana ini nantinya upaya peningkatan kualitas kinerja individu dan tim. Dan kenapa individu dan tim? Karena ya seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita melihat di tahun 2024, kita juga perlu gitu ya namanya berkoordinasi antar pegawai maupun pimpinan maupun sesama pegawai gitu ya. Karena sebenarnya pengelolaan kinerja nggak fokus di teknologi saja, tapi di luar teknologi juga masih bisa dilakukan gitu dengan berdiskusi bersama, berkoordinasi bersama agar mencapai ekspektasi yang sama dengan pimpinan maupun pegawai. Terus metode apa sih yang kita gunakan? Yaitu pengawasan yang ketat, evaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan, karena di mana kita sudah mempunyai standar sesuai dengan
capaian yang ada di rapor pendidikan. Terus penguatan kinerja sebagai pencapaian ini untuk penetapan target, monitoring berkala terhadap pencapaian target yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah. Terus proses berkelanjutan dari refleksinya, dari kesalahan untuk peningkatan kesinambungannya, karena di mana lagi-lagi tidak fokus di teknologi, ketika memilih beberapa tahapan yang ada di penguatan kinerja, Bapak Ibu guru juga bisa berkoordinasi juga nih dengan kepala sekolah untuk menentukan nih kira-kira refleksi yang sudah dilakukan seperti apa, kesalahan-kesalahan apa sih yang dirasa mungkin Bapak Ibu guru belum menyadari. Nah, sekarang dari sisi pimpinan bisa memberikan feedback nih di luar teknologinya. Nah, tadi saya sempat singgung terkait feedback, yaitu umpan balik ya, di mana ketika sudah ada feedback dari sisi pimpinan karena sudah mempunyai arah target ekspektasi yang sama, maka dari situ bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada, dan di mana ekspektasi target semua bisa tercapai gitu ya dengan kesepakatan antara pegawai maupun kepala sekolah. Nah, ini 3 ciri penguatan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran. Yang pertama, mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Ini juga sebagai jargon ya Bapak Ibu untuk penguatan kinerja tahun 2025 ini. Dimana kenapa mudah? Karena pegawai sudah tidak perlu tersita waktunya untuk urusan administrasi. Kalau kemarin di tahun 2024 kan Bapak Ibu cukup aktif gitu ya, harus menghabiskan waktu untuk sertifikat dan lain sebagainya. Tapi sekarang Bapak Ibu tidak perlu fokus di administrasi saja. Terus tidak ada proses pengunggahan dokumen oleh pegawai maupun atasan, benar, karena di mana proses inilah yang memudahkan Bapak Ibu guru agar tidak fokus ke dalam dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan, tapi Bapak Ibu perlu fokus terhadap mungkin capaian-capaian antara pegawai maupun pimpinan gitu ya. Terus kebermaknaan, di mana nantinya pegawai bisa diukur nih kinerjanya dengan indikator yang cukup relevan. Terus di mana nanti atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Ini berkaitan dengan rapor pendidikannya, di mana Bapak Ibu juga bisa melihat gitu ya, capaian-capaiannya seperti apa, indikator apa yang perlu disesuaikan, itu bisa disesuaikan kembali. Terus bermutu untuk semua, di mana nanti perubahan yang terjadi tidak hanya di atas kertas, namun melalui proses yang berbasis praktik dan berdampak di kelas ataupun di sekolah. Nah, ini salah satu landasan regulasi yang sudah ditetapkan kemarin ya. Nah, ini ada pesan kuncinya di mana regulasi ini merupakan arahan yang diberikan oleh Mendikbudrismen dan Kepala BKN, dan ini sudah ditentukan bersama di mana instansi daerah sesuai dengan kewenangannya menerapkan penguatan kinerja bagi ASN guru melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terintegrasi di e-kinerja. Oke, nah ini juga sebuah informasi penting ya, bahwa sistem aplikasi sekarang penguatan kinerja guru digunakan pada bulan Januari 2025. Nah, ini sekarang Bapak Ibu juga saya yakin beberapa sudah bisa mengaksesnya gitu ya. Selanjutnya yaitu aktor masih sama ya Bapak Ibu, ini saya tidak perlu menjelaskan lebih detail karena saya yakin terkait aktor Bapak Ibu juga sangat mengenal hal ini. Nah, ini beberapa anjuran-anjuran yang mungkin bisa menjadi fokus gitu ya oleh Bapak Ibu semua, di mana oke, ini triwulan 1. Oke, saya lanjutkan aja. Seharusnya ada nih, tempat saya hilang 1 nih belakang. Sebentar, izin ya Bapak Ibu, kelihatannya saya melewatkan 1 slide. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya melewatkan 1 slide penting. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini anjuran kalender implementasi penguatan kinerja guru. Dan sekarang di bulan Januari Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas pokoknya seperti apa, tugas pokoknya apa aja. Nah, nanti kita coba bedah satu persatu Bapak Ibu, tapi saya jelaskan mulai dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai triwulan 4. Nah, ini adalah beberapa anjuran kalender yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dari sisi guru bisa melaksanakan tugas pokoknya maupun kepala sekolah. Terus
karakter diskusinya juga masih bisa digunakan gitu ya, karena nanti menggunakan ekspektasi yang sama gitu ya Bapak Ibu. Nah, di bulan Februari mulai masuk ke tahap melaksanakan tugas pokoknya, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk persiapan observasi praktik kinerja. Nah, ini sama juga ya Bapak Ibu. Inilah yang masih sama dilakukan, proses observasinya, terus menerima umpan balik dari sisi kepala sekolahnya, terus memulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dipilih dan lain sebagainya. Ini juga hampir sama semua. Oke. Oke, ini hampir sama semua ya Bapak Ibu, karena ini karakternya juga hampir sama. Kita langsung masuk ke tahap perencanaannya ya. Oke, sebelum saya melanjutkan ke sesi teknologi, ini izin Bapak Ibu saya menjelaskan secara singkat saja, karena sejujurnya alurnya hampir-hampir sama Bapak Ibu, cuman ada beberapa gambaran yang cukup berbeda dari tahun 2024, ada penyesuaian yang dilakukan di tahun 2025 ini. Nah, ini hampir sama ya indikator praktik kinerjanya dengan rekomendasi rapor pendidikan, yaitu yang dituliskan rekomendasi yang bisa disesuaikan gitu ya. Terus ini memilih indikator kompetensinya, setelah itu guru memilih indikator perilaku dan perwujudan pada perilaku kerjanya seperti apa. Nah, ini hampir sama juga, kepala sekolah juga masih bisa melakukan penyesuaian. Jadi ketika perencanaannya sudah selesai, kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan satu sama lain gitu ya, prosesnya seperti apa. Tahapan terakhirnya nantinya ketika perencanaannya sudah selesai, diskusinya juga sudah sepakat, ekspektasinya juga sudah sama, silakan langsung menyepakati perencanaannya antara pimpinan maupun pegawai. Ini adalah salah satu alurnya yang tadi sempat saya jelaskan, bisa dibilang sama ya Bapak Ibu dengan proses sebelumnya, di mana kepala sekolah bisa melakukan penyesuaian dan bisa melakukan ulang pembuatan perencanaannya dan lain sebagainya. Oke, ini sudah mulai masuk teknologinya, saya izin untuk bergeser. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah Figma atau prototype yang nantinya mungkin insya Allah Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nanti saya kirimkan di room chat ya, di mana proses ini adalah proses yang bisa Bapak Ibu gunakan, mencoba secara mandiri. Kalau dulu kan kita menggunakan akun dummy ya Bapak Ibu, tapi sekarang Bapak Ibu sebelum melakukan proses perencanaannya, Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri nih, menggunakan akun dummy yang bisa Bapak Ibu gunakan atau akun prototype. Nah, sebenarnya mulai dari prosesnya hampir sama semuanya. Dari proses guru ini karena prototype, jadi tidak bisa mencoba secara keseluruhan ya Bapak Ibu, hanya beberapa saja. Nah, ini mulai perencanaan, terus penyesuaian data. Setelah data sudah selesai, silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan proses selanjutnya. Nah, ini adalah tugas pokok yang harus Bapak Ibu pilih. Nah, ini nantinya Bapak Ibu perlu melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan dan tidak perlu mengunggah bukti apapun. Jadi Bapak Ibu tinggal melaksanakan saja tugas pokoknya dan Bapak Ibu nanti tinggal pilih saja kira-kira seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan gitu ya. Nah, ini tinggal diklik, silakan Bapak Ibu pilih opsi mana lah yang kira-kira Ibu bisa lakukan. Dan ini bersifat opsional ya Bapak Ibu, bisa dilakukan. Yang penting adalah tugas pokok utama ini yang perlu nantinya dilakukan dan akan dipantau oleh pimpinan atau atasan. Kita lanjutkan ke praktik kinerjanya. Nah, ini hampir sama ya Bapak Ibu. Ada rekomendasi dari rapor pendidikan yang diberikan untuk menentukan indikator terhadap praktik kinerjanya. Setelah dipilih salah satu, setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pengembangan kompetensinya. Nah, di sisi pengembangan kompetensi ini, di mana nanti Bapak Ibu bisa menjadi fokus terlebih dahulu terhadap indikator apa saja yang bisa, indikator mana yang akan Bapak Ibu pilih. Dan ini sifatnya juga saling berkoordinasi gitu ya antara kepala sekolah maupun guru gitu ya, untuk menentukan indikator yang sesuai dengan ekspektasi pimpinan.
Nah, ini izin saya pilih salah satu saja. Saya ingin melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kita lanjutkan. Nah, ini silakan Bapak Ibu tinggal memilih salah satu, nanti otomatis terpilih. Ini karena prototipe agar Bapak Ibu bisa terbayang gitu ya, prosesnya hampir sama semua. Kita langsung masuk ke rangkuman. Setelah itu kita review bersama rangkumannya seperti apa, apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, jika belum sesuai, Bapak Ibu masih bisa menggunakan tombol ubah. Jika sudah, silakan Bapak Ibu lanjutkan. Nah, ini untuk proses perencanaan guru itu sudah bisa diajukan kepada atasan. Nah, sebentar saya izin. Oke. Nah, sekarang kita kembali dari sisi kepala sekolah ya Bapak Ibu, di mana ketika nantinya Bapak Ibu sudah mengajukan gitu ya perencanaannya kepada kepala sekolah, nah nantinya tampilannya juga hampir sama, di mana nantinya perencanaan Bapak Ibu sudah, ketika tampilannya sudah diajukan akan seperti ini, dan nantinya Bapak Ibu bisa mengecek secara berkala sambil berkoordinasi dengan kepala sekolah kira-kira proses pengajuan perencanaannya apakah sudah selesai atau belum. Nah, nantinya kepala sekolah akan melakukan persetujuan nih terhadap perencanaan SKP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, hampir sama prosesnya. Ini untuk proses penyepakatannya. Ini juga bisa dilakukan ya Bapak Ibu di link prototype-nya. Ada perencana approval yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini saya coba fokus di tampilan slide terlebih dahulu agar nantinya Bapak Ibu terbayang gitu ya. Ini untuk tampilan kesepakatannya, di mana nantinya kalau ada penyesuaian nantinya akan muncul gitu ya. Atau Bapak Ibu ingin menambah, Bapak Ibu kepala sekolah ada tambahan untuk hasil kerja tambahan, itu akan muncul di sini ada penyesuaian dari atasan, dan Bapak Ibu harap dicek ya, pastikan ini dicek terlebih dahulu agar nantinya bisa mendapatkan ekspektasi yang sama. Oke, ini untuk surat keputusannya, penyesuaian hasil kerja tambahannya. Ketika sudah, nantinya ada penyepakatan. Nah, nanti penyesuaiannya juga akan muncul gitu ya, rangkumannya seperti apa. Jika sudah sesuai, silakan Bapak Ibu bisa menyepakati. Ini juga ada verifikasi ya untuk menghindari kesalahan dalam memberikan atau menyepakati perencanaannya. Nah, ini untuk menunggu ketika sudah selesai tampilannya kan seperti ini, tampilan guru menyepakati perencanaan SKP, tapi periode pelaksanaannya belum dimulai akan tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau di tampilan paling kanan, ini nantinya tampilan guru telah menyepakati perencanaannya. Berarti ini prosesnya sudah selesai. Oke, ini tadi sudah sempat saya jelaskan. Nah, ini tahap perencanaan dari sisi kepala sekolah sebagai atasan ya, atasan guru. Nah, ini untuk penyepakatannya ya Bapak Ibu hampir sama prosesnya, tinggal dilihat nama dan statusnya seperti apa, mana yang perlu disetujui. Jika sudah, Bapak Ibu bisa melihat RHK-nya secara detail, dan Bapak Ibu juga bisa melakukan penyesuaian gitu ya, penyesuaiannya seperti apa. Oke, untuk proses perencanaan penyepakatannya sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin saya izin berganti. Oke. Oh ya, saya lupa menginformasikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang materi-materi yang bisa Bapak Ibu dapatkan terkait materi pengembangan kinerja, Bapak Ibu bisa mengakses di materi pengembangan kinerja guru di SID yang saya akan share di dalam link ya. Bapak Ibu bisa share di grup dan bisa dipelajari secara mandiri. Mungkin sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sudah cukup jelas, karena bisa dibilang proses perencanaan ini tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu untuk prosesnya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Syarif untuk penyajian materinya.
untuk informasi bagi kami semua terkait pengelolaan kinerja. Rekan-rekan guru sekalian mungkin sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Arif. Untuk teman-teman yang baru bergabung, nanti mungkin bisa melihat rekamannya, atau memang sudah ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Nah, untuk kesempatan pertama di sini saya berikan kesempatan kepada 3 orang untuk secara langsung untuk bisa memberikan pertanyaan ke Mas Arif. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Mas Arif ini langsung PAT langsung dari BPT Kemdikdasmen, sehingga jika ada hal-hal yang mengganjal bisa langsung bertanya sehingga tidak ada misinformasi yang dihadapi oleh teman-teman sekalian. Mungkin kesempatan pertama di sini yang sudah raise hand, mohon maaf sebelumnya Bapak Lukmanul Aminuddin sudah raise hand, mungkin ada yang dipertanyakan, bisa diaktifkan mic-nya lalu bertanya. Saya persilakan Pak Lukmanul. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin off kamera ya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas penyampaian materinya dari Pak Sarif. Izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait LKH untuk guru Pak. Nah, itu apakah ada batas waktu? Kalau tadi saya melihat sekilas kayaknya ada batasnya, yaitu 1 sampai 31 Januari. Nah, apakah itu memang batasnya ataukah tidak? Yang kedua ya ini terkait tentang kepala sekolah. Untuk kepala sekolah kan menyetujui hasil yang diajukan oleh guru. Nah, untuk kepala sekolah ini apakah juga terkait ada batas untuk LKH yang diajukan oleh guru, karena mengingat untuk tahap-tahapannya itu untuk pengajuan dan yang lain itu terletak di Januari, untuk prakteknya itu Februari sampai November kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, itu saja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Lukmanul. Mas Arif, ini saya 3 dulu aja ya, jangan sampai ada pertanyaan yang sama sehingga bisa dijawab sekalian gitu. Oh oke. Saya tadi lupa mencari sih. Mungkin saya jawab dulu yang pertama dulu ya Pak ya. Oh ya. Yang pertama baru yang kedua, boleh. Akan secara bersama-sama nggak apa-apa. Baik. Yang pertama, untuk proses perencanaan ini saat ini memang untuk capaian rapor pendidikannya memang masih belum keluar ya Bapak Ibu, karena prosesnya sekarang penguatan kinerja juga bisa dibilang masih belum sempurna gitu ya. Tapi harap dicek secara berkala dan bisa melakukan proses perencanaannya, karena nantinya Bapak Ibu sebenarnya dari rapor pendidikan ini kita akan update gitu ya, akan selalu diupdate. Jika dirasa dari rapor pendidikannya masih belum ada perubahan, silahkan Bapak Ibu bisa menginformasikan terlebih dahulu ya, berdiskusi dulu dan mengecek kembali rapor pendidikannya apakah benar-benar memang belum terupdate atau belum, karena sepengetahuan saya bahwasannya rapor pendidikan itu akan otomatis terupdate gitu ya Bapak Ibu terhadap indikator yang ada, karena nantinya akan mempengaruhi dampak yang ada di pengawasan kinerja. Mungkin nanti saya sambil berjalan ini saya coba bertanya ke tim substansi ya, karena ini terkait substansi juga yang akan mempengaruhi Pak Lukmanul ya. Ini saya sudah catat dan sudah saya tanyakan kepada tim. Nanti jika ada jawaban yang lebih konkret saya akan informasikan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Jadi terkait pertanyaan Pak Lukmanul, nanti akan ada informasi sehingga akan kita infokan jika sudah dapat informasi dari Mas Arif melalui grup WhatsApp kita yang mau diakses, sehingga bisa diketahui terkait batas waktu tadi Mas Arif, batas waktu untuk perencanaan guru maupun kepala sekolah. Selanjutnya tadi untuk pertanyaan yang ada di kolom chat dari Pak Wahyu sepertinya sudah dijawab langsung terkait rapor pendidikan yang belum dirilis untuk tahun ini. Selanjutnya saya baca dulu sebelum kesempatan kepada teman yang lain. Dari kolom chat ada Ibu Seprianti, Bapak kalau ada kesalahan memilih pada indikator setelah kita kirimkan kepada kepala sekolah, apakah bisa diperbaiki oleh guru tersebut? Terima kasih.
Oke, untuk pertanyaannya bagus banget. Ya, itu bisa dilakukan ya, Ibu, ketika indikator sudah dipilih, proses perencanaannya belum disepakati oleh pimpinan ataupun sudah disepakati. Semisal katakanlah gini, contoh saya kasih contoh biar tergambar ya, Ibu. Ketika Ibu melakukan perencanaan sekarang di bulan Januari gitu ya, udah selesai nih perencanaannya, udah disepakati, Ibu sudah melakukan proses pelaksanaan, udah melakukan observasi, terus di pertengahan jalan kelihatannya indikatornya nggak sesuai deh dengan apa yang saya inginkan. Apakah bisa dirubah? Tentunya bisa, karena proses perubahannya bisa dilakukan hampir sama ya Bapak Ibu dengan proses pengelolaan kinerja yang nantinya hampir sama dengan pengelolaan kinerja tahun 2024. Jadi proses perubahan itu bisa dilakukan seperti halnya ketika Bapak Ibu mencoba prototipenya, ketika sudah di approval, sebenarnya itu ada tombol, ketika disepakati itu ada tombol sistem merubah ya, itu bisa dilakukan. Ya, mungkin itu Pak jawabannya. Baik, ya terima kasih Mas Sarif. Mungkin saya sebelum masih kasih kesempatan, saya kasih lagi ke yang ada di kolom chat dari Ibu Dwi. Mohon pencerahan pengelolaan kinerja yang kepala sekolahnya sebagai PLT. Ini bisa langsung ditanggapi, Mas. Apakah sampai sekarang masih belum, kendalanya apa ini kalau boleh tahu Ibu? Mungkin Ibu Dwi bisa aktifkan mic-nya, bisa disampaikan langsung sehingga lebih jelas. Ibu Dwi Nuni Nugraini. Atau kalau mungkin nggak memungkinkan, karena saya nggak, mohon maaf Ibu, saya kurang mendapatkan penjelasan mungkin ya, harus saya pengen lebih jelas gitu, apakah belum bisa mengakses karena statusnya sebagai PLT, ataukah statusnya di akun saat ini, akun belajar ID-nya statusnya masih sebagai pegawai atau belum menjadi PLT. Nanti mungkin boleh diinformasikan di dalam chat. Mungkin kita lanjutkan. Ya. Oke, baik Pak. Ibu Dwi mungkin bisa diperjelas pertanyaannya terkait kepala sekolah selaku PLT ini, apakah akunnya atau seperti apa? Nanti bisa diperjelas juga di kolom chat kalau memang kesulitan dalam menyampaikan secara langsung. Berikutnya saya bacakan lagi dari Ibu Erni Johan. Apakah pengelolaan kinerja sudah bisa dikerjakan? Soalnya mau ganti periode, ada keterangan Januari sampai Desember belum dimulai atasan. Ya, oke. Ini sebenarnya yang tadi sempat saya mau informasikan, tapi ada beberapa slide yang mungkin saya belum masukkan juga ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya. Ya memang saat ini karena pengelolaan kinerja baru saja dikembangkan, jadi beberapa fitur memang ada beberapa Bapak Ibu guru yang bisa mengakses, ada beberapa yang memang belum bisa mengakses karena sampai saat ini proses pengembangannya masih kita lakukan gitu ya. Ada beberapa part yang akan disempurnakan gitu ya Bapak Ibu, dan lini masa yang ada tadi saya informasikan itu sebagai patokan utama. Jadi nantinya Bapak Ibu harap mengecek secara berkala gitu ya pengelolaan kinerjanya, proses perencanaannya. Memang ada beberapa Bapak Ibu guru yang dimana memang masih belum bisa mengakses seperti itu. Yang penting Bapak Ibu sudah mengetahui kira-kira apa sih yang perlu dilakukan di bulan Januari ini, apa yang perlu dilakukan di bulan Februari ini. Kondisi-kondisi seperti inilah yang bisa Bapak Ibu dapatkan terlebih dahulu nih, karena bisa dibilang saya yakin Bapak Ibu guru lain yang ada di beberapa daerah yang ada masih belum mengetahui sebenarnya apakah pengelolaan kinerja ini bisa dilakukan sekarang, apakah belum gitu ya. Jadi harap dicek saja secara berkala seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Mas Sarif untuk penjelasannya, cukup jelas. Berikutnya mungkin saya beri kesempatan kedua pada Bapak Ibu sekalian yang ada di room ini, yang mungkin ingin bertanya secara langsung terkait materi yang disampaikan, yaitu pengelolaan kinerja. Oh ya, mungkin sambil menunggu, belum ada. Di sini di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama,
izin tanya. Oh, ini sudah tadi ya, terkait batas waktu. Untuk Ibu Rosita terkait batas waktu tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief bahwa Mas Arief perlu mendapat informasi yang pasti terkait hal ini. Nanti akan kita informasikan melalui grup WhatsApp Ngopi Aksi. Nanti bisa bergabung. Selanjutnya ini pertanyaan menarik juga dari Ibu Seprianti. Pak, kalau penilaian guru tidak berbasis poin, bagaimana guru tersebut memperoleh nilai dari kepala sekolah? Ya, ini sebenarnya pertanyaan cukup substansi sekali ya. Ini porsinya agak sedikit jauh dari saya, tapi nggak apa-apa. Saya upayakan untuk menjawab ya Bapak Ibu. Tapi jawaban saya ini sedikit bisa dibilang mungkin lebih konkret kalau misalnya tim substansi yang akan menjawab gitu ya. Mungkin nextnya bisa diundang juga dari sisi tim substansi yang bisa hadir dan memberikan penjelasan terkait berbasis poin ini. Tapi yang saya ketahui bahwa penilaian guru tidak berbasis poin, yang dilihat nantinya proses ini yaitu dari pemantauan yang dilakukan oleh kepala sekolah, di mana nantinya kepala sekolah akan melihat nih hampir sama Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tarik ke belakang, bedanya kalau dulu kan poinnya terlihat jelas ya, bahwa setiap indikator yang udah dipilih terus ketika kepala sekolah melakukan penyesuaian poinnya akan berubah gitu ya, di bawah 100 berapa, di bawah berapa gitu ya. Tapi untuk saat ini memang dilihat dari kemampuan individunya yang bisa dilakukan, dan proses itulah yang akan menjadi penilaian. Nah, rumusnya seperti apa mungkin dari tim substansi ini yang lebih detail lagi Ibu terkait berbasis poin ini, karena kalau saya menyebutkan saya takut malah saya yang salah gitu ya Ibu. Cuman basicnya adalah kenapa tidak berbasis poin, karena nantinya yang dilihat dari secara personal. Tujuannya untuk bisa Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah tidak fokus ke dalam teknologi, tapi melainkan bisa langsung terjun ke lapangan dan bisa melihat proses bagaimana Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran, yaitu tugas-tugas pokok yang sudah diberikan dan bisa disesuaikan ketika nantinya memberikan materi tersebut. Mungkin itu. Terima kasih Mas Arief. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau mungkin di semester sebelumnya kita memang fokus di poin, tapi dengan lebih sederhana kita lebih fokus ke tugas pokok kita selaku guru baik di kelas dalam hal membimbing anak-anak kita. Selanjutnya di sini ada satu lagi, oh ya, ada dua ini dari orang yang sama, saya bacakan saja Mas Arief. Yang pertama dari Ibu Ria Arumana, bagaimana indikator guru bisa mendapatkan nilai di atas ekspektasi? Kemudian, waduh, pertanyaan langganan kalau ini saya mengartikannya Bapak, karena ini dari tahun 2024 pertanyaan ini selalu muncul. Itu gimana sih biar bisa mendapatkan ekspektasi yang bisa dibilang ekspektasi yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah. Teknologi hanya memberikan wadah lagi-lagi, tapi penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun apa yang sudah dilakukan pembelajarannya oleh Bapak Ibu guru, itulah yang menentukan ekspektasinya. Jika ada penyesuaian yang kurang, itu bisa didiskusikan di luar teknologi antara Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu kepala sekolah. Karena saya pernah menemukan juga, dirasa ekspektasi saya kenapa jadi segini ya, kok saya ngerasanya lebih bisa mendapatkan lebih dari apa yang sudah saya dapatkan gitu. Dan itu bisa dilakukan secara bisa didiskusikan oleh kepala sekolah. Makanya ketika melakukan perencanaan, melakukan observasi, diharapkan tidak hanya mengisi saja, tapi juga ada proses diskusi yang dilakukan antara guru maupun kepala sekolah. Karena nantinya kepala sekolah bisa memantau nih, oh ternyata Bapak Ibu guru ini sudah melakukan A, B, C, D, dan kepala sekolah bisa melihat gitu ya penilaiannya seperti apa dan sejauh mana. Seperti itu. Jadi kalau ada rumusnya seperti apa, nah itu mungkin ya rumusnya seperti itu. Saya nggak ada rumus lebih detail lagi, apa nggak ada sih Bapak Ibu seperti itu. Oke, baik, ini masih dari Ibu Ria juga.
Ini nanti mungkin kalau bisa disampaikan langsung. Ini pertanyaan seperti ini, Pak. Di kabupaten saya harus ada surat izin dari pengawas sekolah yang nantinya akan di-up ke Kacabdin, Kepala Cabang Dinas. Mohon arahannya. Surat izin apa? Mungkin bisa diperjelas, Bu. Kan ngapa kayak gini jadinya ya? Mohon izin Bapak. Jadi di tempat saya itu kalau silakan. ada, mohon izin, terima kasih. Jadi kalau ada misalkan guru itu nilainya di atas ekspektasi, nantinya itu kata kepala sekolah itu setelah saya diskusi harus izin ke pengawas korwilnya. Kemudian ada semacam formatnya, nanti formatnya diajukan ke Kacabdin. Kemudian akan istilahnya diobservasi sama Kacabdin, baru bisa dinilai apakah guru itu sesuai atau di atas ekspektasi. Izin, Terima Ibu. kasih. Jadi prosesnya, mohon maaf, ini biar saya kebayang juga ya, Ibu. Andai kata ini di tahun 2024 gitu ya, ketika semua proses pengujian kinerjanya sudah selesai dan Bapak Ibu, ini prosesnya apakah sudah mendapatkan PKO-nya atau belum mendapatkan PKO-nya? Untuk yang tahun 2024 kemarin katanya ya sudahlah, karena mungkin terlalu banyak yang dapat nilai di atas ekspektasi mungkin di kabupaten saya. Akhirnya di tahun 2025 ini agak diperketat. Kemudian kata kepala sekolah itu harus izin dulu ke pengawas sekolah dulu gitu. Ya, izin saya klarifikasi aja biar kita sama persepsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika PKO itu sudah keluar, ini kan prosesnya berarti setelah penilaian ya. Kalau kita udah membahas ekspektasi, di atas ekspektasi, di bawah ekspektasi dan sebagainya. Ketika selesai penilaiannya semua, lagi-lagi saya informasikan, ini hampir sama dengan tahun 2025, nantinya proses pengujian kinerja tahun 2025 ketika PKO-nya sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu guru, maka tidak bisa dirubah. Ini juga saya bisa saja mungkin kebijakan pemerintah akan berubah, itu juga masih bisa terjadi, tapi yang saya dapatkan informasinya yang sudah ditetapkan juga bahwa PKO yang sudah diterima maupun ada surat izin dari pengawas maupun surat izin dari pemerintah pusat sampai ke engineering pun dari tim-tim kami itu tidak akan bisa dirubah karena nilai PKO itu sudah bersifat pasti. Jadi dari situ kepala dinas ketika sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu guru, kepala dinas mengirimkan kepada kepala sekolah mengirimkan kepada Bapak Ibu guru, maka itu tidak bisa dirubah. Jadi kalau misalnya ada info yang beredar, maka ini bisa dirubah, tapi harus menggunakan surat izin. Mungkin itu bisa saya pastikan bahwa informasi itu salah, karena sepengetahuan saya PKO yang sudah diterima itu tidak bisa digantikan, karena ketika PKO diterima maka SKP yang sudah kami sudah dirangkum gitu ya akan otomatis terkirim ke BKN atau di e-kinerjanya, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Nanti mungkin bisa diklarifikasi ya. Nanti kalau misalnya ada informasi yang menyimpang, mungkin boleh juga Ibu tanyakan kepada saya ataupun ke Bu Zaituni ataupun Pak Samuel gitu ya. Karena informasi itu bisa saya pertanggungjawabkan seperti itu. Iya Bapak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Arief. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Baik, dari Pak atau Ibu, mohon maaf. Ini baik Lisdiana, Pak, kalau perencanaan sudah disepakati dengan atasan, apakah bulan Februari kita mulai melakukan apa yang kita rencanakan? Dan apa saja yang kita lakukan? Apakah pengelolaan kinerja sama dengan tahun kemarin karena ada perubahan? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Baik atau Ibu ya ini. Saya mohon maaf kalau misalnya saya salah ya, Bapak Ibu. Terkait perencanaan yang sudah disepakati oleh atasan, sebenarnya sejauh ini masih fleksibel ya lini masanya dan itu masih bisa dirubah gitu ya. Cuman lagi-lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada penyesuaian dari proses perencanaan ke pelaksanaan, ketika udah sampai di tahap pelaksanaan, terus Bapak Ibu ingin mengulang kembali proses perencanaannya karena ingin ada penyesuaian, itu akan memakan waktu yang cukup banyak.
seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya ketika kita merubah pelaksanaannya, maka Bapak Ibu akan mengulang dari awal untuk proses perencanaannya. Dan di mana itu harus berkoordinasi lagi dengan atasan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu masih bisa dilakukan sejauh ini. Walaupun dari sisi kebijakan sedang ada penggodokan juga ya Bapak Ibu. Jadi mohon untuk kalau bisa memberikan perencanaan yang pasti-pasti aja. Kalau saya mikirnya ya, gambaran kasarnya Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan itu sesuai dengan kemampuannya, dan kalau misalnya nggak mampu silakan melakukan penyesuaian antara pimpinan maupun pegawai seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarif untuk penjelasannya. Baik, semoga dijelas ya apa yang disampaikan. Ini ada satu pertanyaan lagi dari, mohon maaf Bapak atau Ibu Onichan. Ini juga sepertinya ada kaitan dengan poin juga nih Pak yang tadi. Untuk pengelolaan kinerja 2024 kita upload dokumen poin RHK yang kemudian disinkron ke Ekin BKN yang akan muncul di upload bukti dukung. Kalau untuk pengelolaan kinerja 2025 karena tidak ada upload dokumen, apakah di Ekin BKN nantinya untuk bukti dukung Ekin BKN apakah akan kosong? Seperti itu. Oke, ini kalau ini juga porsinya bukan, ini porsinya tim-tim BKN ya. Ya, tapi yang jelas proses ini masih dalam tahap penggodokan juga Bapak Ibu sekalian untuk terkait di Ekin BKN-nya. Namun terkait dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu kerjakan di teknologinya, kami akan mengkalkulasikan gitu ya, bahasanya itu mengkalkulasikan gitu ya, di mana nanti dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu kerjakan dan lampiran-lampiran yang sudah ada itu akan terlihat juga di kinerjanya seperti apa. Nah, kalau misalnya berdasarkan poin atau tidak, nah itu yang saat ini belum bisa saya jawab karena itu prosesnya beda lagi dengan kami dari tim pengelolaan kinerja tahun 2025, karena ini porsinya mungkin dari tim BKN ya yang mungkin akan bisa menjawab. Tapi nggak apa-apa, saya tampung nanti Bapak Ibu. Mohon izin Bapak, kalau misalnya hari ini tidak terjawab gitu ya beberapa pertanyaannya, boleh disampaikan kepada saya, nanti saya rangkum ke dalam satu dokumen yang nantinya Bapak Ibu bisa melihat di dokumen tersebut. Nantinya ketika Bapak Ibu sudah email ke saya, nanti saya akan berikan dokumennya, nanti Bapak Ibu bisa melihat gitu. Nanti dari tim engineering maupun tim substansi akan membantu beberapa pertanyaan yang ada yang mungkin tidak bisa terjawab hari ini ya. Ini ada email saya yang bisa Bapak Ibu simpan, mohon untuk di Google Chat aja, karena banyak rekan-rekan Bapak Ibu guru juga yang chatnya berdasarkan email yang sudah saya berikan, jadi bisa langsung di chat di situ, nanti saya akan sampaikan ke tim engineering. Mungkin itu, mohon maaf kalau misalnya tidak tercerahkan ya Bapak Ibu. Boleh dilanjut Pak Samuel. Oke, baik. Terima kasih Mas Sarif. Jadi itu ya terkait poinnya, karena memang sekarang kalau di 2024 itu Mas, kalau kita sinkron dengan Ekin itu memang muncul dokumen-dokumennya muncul. Jadi mungkin ada pertanyaan kurang lebih karena seperti itu. Karena di 2025 kan tidak ada lagi dokumen-dokumen yang seperti itu. Iya, benar. Itu juga kemarin kami juga masih ada rapat yang dilakukan oleh tim substansi gitu ya. Karena juga ya kita sedang ada banyak perubahan di dalam gitu ya Bapak Ibu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi intinya Bapak Ibu tetap melaksanakan seperti yang Mas Sarif sampaikan tadi, kita tidak fokus ke teknologi tapi lebih fokus kepada tugas pokok kita sebagai guru baik di kelas maupun dalam membimbing anak-anak sekalian. Ini saya tadi ada satu pertanyaan, ini juga mungkin perlu juga Pak dari Bapak atau Ibu, mohon maaf, Amos Munda. Jika ada guru mendapat nilai kurang, apa pengaruhnya bagi guru yang bersangkutan? Oke. Nilainya kurang atau bukan tidak mengerjakan ya? Tidak mengerjakan mungkin ya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti jika terdapat guru tidak mengerjakan pengelolaan kinerja, apa dampak yang akan diperoleh gitu ya terhadap Bapak Ibu guru, terus apakah Terhadap ada sekolahnya gitu ya. Sebenarnya nantinya
dampaknya akan ada, di mana harapannya kan pengenalan kinerja ini tidak hanya berfokus atas apa yang akan Bapak Ibu dapat, tapi juga akan fokus terhadap peningkatan kompetensi yang akan Bapak Ibu lakukan. Dampaknya apa? Akhirnya dari sisi pemerintah daerah maupun pengawas sekolah akan tidak bisa melihat atau memantau bagaimana Bapak Ibu untuk peningkatan kompetensinya seperti apa. Itu akhirnya kualitas yang ada di sekolah mungkinkah akan menurun atau tidak, saya juga itu tidak bisa terpantau. Nah, kalau dampak yang lebih besarnya sebenarnya kalau untuk ASN, Bapak Ibu guru yang tidak melakukan pengenalan kinerja, maka untuk TPP yang akan didapatkan itu akan tidak bisa didapatkan TPP-nya seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak menyelesaikan pengenalan kinerjanya, otomatis di kinerjanya juga tidak terdeteksi bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengenalan kinerja. Nah, itulah dua dampak yang mungkin akan dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang mungkin tidak menyelesaikan atau tidak melakukan pengenalan kinerja. Ya, harapan saya cukup besar ya pertemuan hari ini. Semoga pertanyaan ini justru menjadi motivasi untuk Bapak Ibu guru di mana tidak fokus terhadap apa yang didapatkan, tapi justru kualitas pembelajaran yang ada di sekolah itu jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu, di mana yang awalnya Bapak Ibu guru tidak pernah melakukan pengembangan kompetensi yang dimana kalau zaman dulu kalau kita flashback ke belakang itu harus menunggu dalam setahun itu hanya beberapa kali gitu ya pertemuannya untuk melakukan peningkatan, tapi sekarang Bapak Ibu cukup dimudahkan bahkan untuk pencairan TPP juga alhamdulillah semoga semuanya berjalan cukup lancar gitu ya. Saya harap Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan semua pengenalan kinerja seluruh tahapan pengenalan kinerja di tahun 2025 ini. Ya. Mungkin itu semoga tercerahkan ya Bapak atau Ibu itu tadi ya. Iya ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Syarif. Di sini saya coba satu lagi pertanyaan. Ini mungkin aspek teknis dan kendala yang ditanyakan Pak siswa ini juga terjadi di beberapa sekolah saya. Jadi saya bacakan juga ini Pak. Kinerja di lembaga kami masih ada kendala. 2 guru sampai hari ini belum ada tombol sinkron ini kayaknya tombol sinkron yang di Ekin BKN ini Bapak. Oke. Dan 2 guru atasan masih atasan yang lama. Untuk atasan di lembaga kami masih PLT. Seperti itu Pak. Oke. Yang perlu dilakukan yang pertama, kalau semisal sampai hari ini tombol sinkronnya belum terlihat, apakah PKO-nya sudah didapatkan atau belum, sudah selesai atau belum dari proses penyepakatannya. Coba dicek dengan kepala sekolahnya, berkoordinasi apakah kepala dinas sudah memberikan feedback dari predikat kinerja yang sudah dikirimkan gitu ya. Jika sudah dikirimkan, maka Bapak Ibu kepala sekolah coba mengecek, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengecek apakah proses predikat kinerjanya apakah sudah dikirimkan gitu ya. Kalau misalnya memang belum dikirimkan, silahkan meminta untuk sekolah bisa berkoordinasi secara langsung dengan dinas pendidikan gitu ya, kepala dinasnya atau atasannya gitu ya, untuk melihat nih kenapa kok belum terkirimkan atau jangan-jangan kepala dinas belum sempat nih mengirimkan padahal udah selesai. Nah, itu yang perlu pastikan. Terus kalau misalnya belum keluar juga tombol sinkronnya, nanti Bapak Ibu coba laporkan kepada pengetahuan. Kami juga sampai hari ini masih mengupayakan untuk membalas semua kendala-kendala yang dihadapi. Tapi kalau misalnya memang sudah ada jawabannya, mungkin boleh dikirimkan ke email saya. Nanti saya akan coba cek secara mandiri apakah benar-benar tombol sinkronnya gitu ya. Karena saya masalah tombol sinkron ini biasanya banyak disalahartikan juga Pak Samuel. Biasanya sudah dilaporkan nih ke kami cek akunnya, ternyata pas kita cek ternyata PKO-nya belum dikirimkan oleh kepala sekolahnya, atau mungkin kepala dinasnya yang belum memberikan feedback kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, penyesuaian itulah yang perlu diketahui juga oleh kami. Gitu. Makanya sebelum dilaporkan mungkin ada baiknya coba berkoordinasi terlebih dahulu dan nanti bisa melampirkan bukti-bukti yang ada di teknologi seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Arif. Memang sekarang ini kurang lebih seperti itu. Ini masih kurang lebih pertanyaan sama juga dari Pak Diwianto, dan ini di tempat saya juga sering terjadi, Pak. Banyak ditanya juga. Ini terkait UNOR, unit organisasi belum padan, padahal di UNOR statusnya masuk dalam sekolah padan. Ini jadi banyak guru yang harus mengerjakan lagi di Ekin BKN karena perintah dari BKD. Dan dari BKD disampaikan jika belum padan sampai dengan 31 Januari 2025, maka SKP 2025 dikerjakan melalui kinerja, tidak melalui pengelolaan kinerja. Apakah bisa seperti ini? Silakan Pak. Karena kayaknya ini masalah lumayan, di tempat saya juga banyak yang seperti ini. Oke, terima kasih. Iya, memang kemarin juga rekan-rekan beberapa rekan kami juga mencoba menyelesaikan gitu ya dengan teman-teman admin BKD, yang dimana banyak permasalahan UNOR yang tidak sinkron, terus banyak juga ditemukan tombol e-kinerja yang belum muncul juga gitu ya. Nah, ini kami coba rekap semua. Bapak Ibu kemarin juga sudah berdiskusi dengan tim maupun pimpinan. Penyesuaian ini tetap kami lakukan, tetap kami tindak, walaupun pengelolaan kinerja 2024 sudah melewati batasnya, tapi kami coba melihat semua kok detail akunnya selama pernah melaporkan, dan ada antrian tiketnya dan ada contoh buktinya, itu kami akan tetap catat gitu ya Bapak Ibu. Sejauh ini terkait kinerja yang dimana prosesnya hampir sama, Bapak Ibu tetap melaporkan ke operator BKD ya terkait perubahan UNOR-nya seperti apa jika sudah dilaporkan. Nah, itu nantinya perlu diupdate gitu ya, apakah sudah diupdate gitu ya, karena proses pengupdatean itu tidak bisa 1-2 hari, karena nantinya akan dari BKD akan mengirimkan kepada pengelolaan kinerja, apalagi sekarang server terbarunya gitu ya, pengelolaan kinerja tahun 2025, dan itu butuh proses yang agak lumayan lama gitu ya proses itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu mungkin boleh dicatat saja terkait kinerja, terus terkait tombol sinkro ya, itu yang banyak juga ditemukan, terus sama UNOR yang belum padan itu boleh. Sama satu lagi Bapak Ibu sekalian, jika sampai hari ini UNOR yang belum padan ini masih terjadi dan Bapak Ibu sudah mengecek gitu ya, sebenarnya di setiap daerah itu setiap BGP yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian itu ada namanya PIC struktural gitu, di mana Bapak Ibu yang bertugas sebagai PIC struktural ini memegang dashboard pemantauan. Nah, sebenarnya di dashboard pemantauan inilah yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mengecek datanya. Apakah ada beberapa data semisal UNOR tidak sesuai. Ya, di dashboard itu terlihat UNOR tidak sesuai ini karena apa? Apakah ada kesalahan data di PKN-nya atau ada kesalahan data nama sekolah yang awalnya SMA N26 Jakarta, terus tertulisnya SMA Negeri 26 Jakarta. Nah, itu kan hanya tulisan kecil itu aja, itu akan mempengaruhi data-data yang ada. Nah, penyesuaian-penyesuaian seperti itulah yang perlu dilakukan. Nah, ini saya informasikan juga, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya PIC struktural yang ada untuk mencoba mengecek gitu ya, apakah ada beberapa data yang tidak sesuai ini benar adanya. Nah, nanti kalau misalnya di dashboard sudah dilihat, oh ada disparitas data nih, berarti tinggal di capture aja. Kalau misalnya datanya benar di dashboard, di capture, Bapak Ibu coba dilaporkan kepada pusat bantuan untuk menunjukkan bukti-buktinya seperti apa, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arif. Jadi sudah ada pencerahan ya. Jadi tadi mungkin hal-hal sederhana terkait nama UNOR juga berpengaruh ya. Misalnya Semang 1 jadi SMA Negeri 1. Jadi mungkin ini hal juga kita teman-teman sekalian mungkin bisa diteliti lebih lanjut lagi. Jangan sampai hal-hal seperti ini, dan tadi disampaikan bisa juga koordinasi dengan PIC untuk pengelolaan kinerja di BGP-nya masing-masing. Ya, BGP, BPMP maupun dinas pendidikan yang ada di daerah itu bisa memegang terkait dashboard pemantauan. Oh ya, oke, baik. Jadi selain ini mungkin supaya lebih pasti apa disparitasnya di bagian mana, apakah nama UNOR atau apa, mungkin bisa berkoordinasi ke situ.
Mungkin yang Benar. terdekat di daerah ya dinas ya Pak Mas. Iya, bisa. Karena itu nantinya ada rekomendasi Pak. Jadi kalau misalnya karena saya nggak punya akses ya, Ya, yang ya. punya akses hanya PSI struktural. Jadi itu kalau misalnya Bapak Ibu melihat dari dashboardnya, itu nantinya akan ada rekomendasi. Ini kesalahan datanya ada di sini, silakan dicek di sini, seperti itu. Oh, Itu iya, iya. ada rekomendasinya dan Baik. PSI struktural sudah sangat mengerti sih bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif. Artinya memang solusinya sebenarnya lebih dekatnya ke kantor dinas sih. Ya, Meminta melihat sebenarnya bisa dashboard juga. sehingga bisa lihat tahu pasti sebenarnya penyebabnya apa. Ya, Baik, terima kasih Mas Arif untuk penjelasannya juga sekaligus solusi karena ini juga di daerah saya juga banyak yang tanya terkait ini. Terkait satu pertanyaan terakhir dari Bapak Sudarmo, ini sudah dijelaskan tadi terkait poin ya, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mas Arif juga terkait poin, mungkin Mas Arif ingin menambahkan terkait poin ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau sebelumnya memang kita terpengaruh karena ada 36 poin kalau saya tidak salah. Nah, itu. Sedangkan untuk saat ini karena fokusnya lebih pada proses kita bersama murid, sehingga itu nanti akan dinilai kepala sekolah dan kalkulasinya juga akan punya perhitungan sendiri yang akan diinformasikan Mas Arif. Karena itu ada bagian yang lain yang mengurusnya. Oke, kita sudah kurang lebih sejam berapa nih? 10 menit. Kalau memang bagaimana teman-teman, kalau memang tidak ada lagi, kita bisa ini karena kita sudah lebih izin 10. Bapak saya nambahin Silakan sedikit. Pak. Boleh Pak, silakan. Email yang saya sebarkan ini tujuannya untuk memberikan aduan ya Bapak Ibu terkait pengawasan kinerja. Tapi kalau biasanya kalau terkait BKN ini agak sedikit lama saya membalasnya karena kalau ke BKN ini perlu ada koordinasi juga ya. Dan mohon karena email saya juga cukup banyak saya sebarkan kemana-mana, diharapkan untuk email yang saya berikan kepada Bapak Ibu di keep aja di sini, jadi tidak disebarkan kepada orang lain untuk tujuannya koordinasi saja seperti itu. Tapi kalau misalnya ada rekan-rekan yang mungkin bertanya bisa diperbantukan saja. Kalau nomor WhatsApp saya tidak berani Bapak, nanti saya tidak bisa merespon dengan cepat karena banyak grup-grup yang perlu saya balas juga. Ini karena terkait koordinasi juga, mohon maaf sekali. Ini Bu Zaituni juga menjadi saksi hidup saya ya. Kalau misalnya Bu Zaituni ngechat saya itu 1 hari 2 hari, baru saya balas 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian. Ini karena cukup banyak yang banyak WhatsApp ke saya gitu ya Bapak Ibu. Jadi tapi saya memprioritaskan memang di Google Chat Bapak Ibu sekalian. Ketika malam hari gitu saya mencoba membalas beberapa chat-chat yang ada. Saya sering sekali membagikan gitu ya. Dan saya juga merekap semua pertanyaan-pertanyaan dan saya berikan kepada rekan-rekan untuk bisa menyelesaikan satu persatu seperti itu. Gitu. Mungkin itu, mohon maaf saya tidak bisa nge-share nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Ya. Nanti kena spam benar. Karena pernah ada yang bertanya terkait NPSN yang bukan kaitannya dengan sekolah, terus penjelasan data itu yang tidak ada kaitannya dengan saya, itu banyak sekali yang ngechat, makanya saya takut semakin banyak kalau misalnya ada yang penting saya tidak bisa balas seperti itu ya. Emailnya sudah saya kirim, ini saya kirim ulang. Dan oh ya, saya juga punya kebiasaan Bapak Ibu yang mungkin mohon maaf sekali sedikit mengganggu ya. Kebiasaan saya sebenarnya kalau ada pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya di panduan, saya tidak akan jawab. Karena tujuannya agar Bapak Ibu membiasakan diri coba melihat panduan, karena saya sering sekali menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu guru yang dimana baru sehari saya memberikan sosialisasinya, tapi besoknya udah melemparkan pertanyaan yang sama gitu, padahal ada jawabannya di panduannya. Mungkin itu yang perlu diperhatikan juga. Dan sama satu lagi Bapak Ibu, mungkin tidak bergantung kepada saya ataupun pusat bantuan gitu ya, tapi juga bisa bergantung kepada helpdesk pengawasan kinerja tahun 2025. Karena itu selalu update terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, itu jawabannya juga sudah ada semua seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bu Zaituni, Pak Samuel. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Mas Syarif.
Ya, untuk Daftar waktunya rambutnya luar minta biasa. akses, Pak. Iya, ya, oke, baik, sedang diperbaiki, Bu. Sebentar ya. Oh, ini Mas, masih ada pertanyaan dari Pak Siswo. Um, saya, oh, aduh, masih bisa Mas Arif, waktunya mungkin sekitar 5 menit lagi. Boleh. Pertanyaan terakhir mungkin boleh. Boleh, silakan Mas. Pak, siapa tadi? Apa tuh kinerja BKN ada menu pusat bantuan? Itu pertanyaan dari Pak Pusat Siswo. bantuannya berbeda ya Bapak Ibu. Pusat bantuan pengembangan kinerja dengan e-kinerja itu cukup berbeda karena beda dengan portalnya, platformnya juga beda. Tapi insya Allah di tahun ini kami sedang mengupayakan gimana caranya pengembangan kinerja dan e-kinerja itu bisa merger jadi satu gitu ya. Ini transisi yang sedang kami lakukan gitu ya oleh Kemendikbudrismen dengan BKN untuk memudahkan Bapak Ibu guru. Tapi sejauh ini terkait helpdesk pusat bantuannya itu berbeda ya. Biasanya kalau misalnya Bapak Ibu bertanya terkait e-kinerja BKN itu nantinya di pusat bantuan akan mengarahkan kepada helpdesk di BKN seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ini Pak Bakso Akbar kasih kesempatan Mas satu lagi. Ya, boleh. Bangga silakan Pak Akbar. Masih ada beberapa menit. silakan Bapak. Iya Bu, ya, iya. Oke, nah, mohon maaf, mohon maaf Pak, saya telah bergabung. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Syarif, kebetulan kami juga membantu untuk di Dinas Pendidikan untuk terkait pengelolaan kinerjanya. Nah, ini ada 2 dashboard yang kami pantau. Yang pertama itu dashboard pemandangan UNOR. Nah, untuk di Wajo kemarin memang kasusnya itu beberapa sekolah, sekitar 72 sekolah itu bolak-balik, padan belum padan, NPSN ganda dan sebagainya. Tetapi sudah 1 mingguan ini sudah stabil padan semua kalau untuk dashboard pemandangan UNOR. Nah, kalau di dashboard pemantauan yang dikelola oleh PSI Dinas itu masih ada beberapa sekolah yang belum padan, padahal di dashboard pemandangan UNOR itu sudah padan semua, Mas. Itu gimana tuh? Ya, sehingga sekolah-sekolah yang terdampak di situ yang belum padan di dashboard pemantauan itu tidak bisa sinkron penilaian finalnya di e-kinerja. Itu gimana tuh Mas? Oke. Berarti status di dashboardnya sebenarnya sudah padan ya Pak ya? Pak Baso, izin Pak, saya izin konfirmasi. Berarti ketika ada kendala saat ini ada kendala beberapa sekolah yang di mana di dashboard statusnya sudah padan gitu ya. Tapi setelah dicek ulang di akun pribadinya, sejauh ini masih ada disparitas data yang dialami. Seperti itu kah? Oke. Oke, Pak Bas. Oh, tidak bisa, masih sama Pak. Oke. Gimana Mas, maaf di sini putus-putus tadi. Jadi ini ada perbedaan data sih. Intinya gini Mas, ada perbedaan. Halo, Pak Baso, apakah mendengar suara saya? Jelas Mas. Oke. Ini saya takut saya terlempar karena baterai saya terbatas ini. Mungkin nggak apa-apa Bu Zaituni, mungkin nanti boleh Iya Pak, saja. maaf tadi agak jaringannya agak bermasalah ya. Ya, yang perlu saya konfirmasi berarti saat ini di posisinya di dashboard sudah padan ya Pak ya?
Tapi secara individu beberapa sekolah ada yang masih belum padan gitu ya, padahal status di dashboardnya sudah padan ya Pak ya. Halo? Iya, halo. Iya, Pak. Oke, suara saya terdengar jelaskah Pak? Iya, kedengaran, Pak, kedengaran. Mungkin Oke. suara saya yang putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya saya mau konfirmasi aja Pak, berarti status datanya sejauh ini yang ditemukan beberapa sekolah ditemukan sudah padan ya? Iya, di dashboard pemadanan UNOR itu Pemadanan. sudah padan semua. Oke, tapi secara Cuman di realita, dashboard pemantauan, ya, secara oke. realita dan di dashboard pemantauan itu belum padan. Oke, baik. Bapak boleh diinformasikan di room chat sekolahnya namanya apa, atau mungkin boleh di email ke saya, nama sekolahnya apa saja, nanti boleh diinformasikan ya Pak ya, data yang tidak padan. Ini saya kirim di room chat lagi. Nanti biar saya cek secara mandiri dengan rekan-rekan ya, Bapak. Saya maafin Pak Mukom ada. Enggak. Mungkin Bu Zaituni izin, mungkin boleh dibantu nanti kalau misalnya Pak Baso tidak mendapatkan email saya, mungkin boleh bisa disebarkan informasi terkait email saya terkait pemadanan datanya. Mungkin itu karena keterbatasan waktu. Izin Bapak. Iya Mas. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga tidak lepas komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tetap bisa menjawab beberapa pertanyaan, tapi bisa melalui email ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan waktu yang ada. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan kita masih bisa bertemu lagi Bapak Ibu. Tenang, kalau misalnya Bu Zaituni minta permohonan untuk ada narasumber dari BLPT, biasanya saya dan Mas Oji insya Allah bersedia. Sabtu malam Minggu, Jumat malam Sabtu, Minggu malam Senin juga insya Allah saya bisa, selama Bapak Ibu semangat gitu ya. Nanti juga mohon nanti bisa, mungkin saya bisa berkoordinasi juga ya dengan Ibu Tuti. Mungkin next time kalau misalnya kita ada pertemuan seperti ini bisa menghadirkan teman-teman dari tim substansi yang bisa hadir ya, membantu beberapa pertanyaannya. Iya betul Mas. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ini mohon maaf sekali karena saya tidak membawa charger karena tadi tergesa-gesa takut terlambat juga. Jadi mohon maaf sekali. Jadi terima kasih. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan Bu Tuti mungkin sudah hadir atau belum hadir ya? Katanya belum. Oh belum. Sepertinya belum Mas. Iya. Mungkin nanti next time Bu Zaituni juga bisa request terkait sosialisasi rumah pendidikan gitu ya, karena ini akan berkaitan juga dengan ruang GTK yang ada di rumah pendidikan karena kaitannya dengan pengawalan kinerja tahun 2025 yang bisa diakses juga di rumah pendidikan. Semoga kita masih bisa bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Samuel dan Bu Zaituni. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Sarif untuk waktunya. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang mungkin dialami selama webinar ini. Kami sangat berharap bahwa kita terus bisa berkolaborasi sehingga bisa memberikan informasi yang valid untuk rekan-rekan komunitas Ngopi Aksi maupun rekan guru se-Nusantara. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan guru sekalian yang hadir pada malam hari ini. Semoga informasi yang dari Mas Sarif ini menjadi informasi yang baik untuk kita dalam memperlancar pengelolaan kinerja. Dan mohon maaf juga untuk tidak nyamanannya, terutama untuk daftar hadir, itu sudah diperbarui, bisa di-share di, saya sudah share di Google Chat. Tinggal bisa diisi daftar hadirnya terkait sertifikat mungkin 2 kali 24 jam karena kita sama-sama guru jadi dengan tugas kita masing-masing jadi kayak biasa 2 kali 24 jam dan jangan lupa bergabung di komunitas Ngopi Aksi di grup WhatsApp, nanti mungkin Ibu Zaituni bisa share linknya.
Dan yang terakhir mungkin ada satu closing statement Mas, mungkin sedikit untuk teman-teman kita semua pada malam hari ini. Saya persilakan 1 atau 2 menit closing statement untuk kita semua malam hari ini. Saya persilakan Mas Arif. Oh, sepertinya memang sedang sibuk dan kayaknya baterainya sudah mulai ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih untuk Mas Arif, juga Ibu Tuti Aluya selaku Kapokja Distribusi Platform BLPT Kemdikdasmen yang terus memfasilitasi komunitas Ngopi Aksi. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Juga untuk rekan-rekan guru sekalian, jangan lupa diisi daftar hadirnya. Sekali lagi selamat malam, sampai jumpa untuk webinar-webinar kita berikutnya. Sekali lagi selamat malam dan terima kasih untuk perhatian. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Sarif. Ya.